Kemarin terakhir ya. Bahas UJT, Pak. UJT Oh, teh independen. CT. Gimana? Ya, bahas UJT independen sama teh dependen, Pak. Oh, CT dependen dengan independen. Oh, ini sih. Berarti ANOVA belum ya? Belum, Pak. Anapa, Pak? Yang sudah dependen, independen. CT dependen, CT independen. Uji Wilcoxon udah, uji main Whitney sudah ya berarti ya. Sudah, Pak. Oke, berarti kita sekarang masuk di uji ANOVA, uji kruskalolis ya, dan parametriknya. Ini pertemuan ke-5. Benar ya? Benar, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Anu Kelima, kelima, Pak. Pak. 5, ya. Jadi setelah UTS kemungkinan kita bisa langsung di multivariatnya. Ya, jadi kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang analisis bivariat. Nah, jadi sekarang yang kita bahas adalah uji McNemar dulu ya. Nah, jadi uji McNemar ini sebenarnya mirip dengan uji T-dependent atau Wilcoxon. Jadi tujuannya mengetahui apakah terdapat perbedaan ya, variabel terikat ya, di mana variabel terikatnya itu bentuknya dikotomi ya, antara pre dan post ya, sampel dependent. Jadi kelompok sampelnya satu diukur 2 kali, tapi bentuknya dikotom ya, kategori. Tapi kategorinya dikotom atau 2 outcome lah gitu ya. Jadi uji McNemar digunakan bila variabel dependennya 2 kategori. Misalnya proses penyembuhan luka baik dan kurang, misalnya. Perbaikan penuaan kulit cepat dan lama, misalnya. Misalnya analisis hubungan pre-post dengan penyembuhan luka. Apakah ada perbedaan penyembuhan luka antara sebelum dan sesudah diintervensi? Oke. Jadi uji McNemar ini cirinya 2 kelompok sampel yang respondennya sama diukur 2 kali, pre dan post. Misalnya apakah ada perbedaan penyembuhan luka antara sebelum dan sesudah intervensi? Jadi nanti di sini eh, 1 kelompok sampel diberi intervensi. Sebelum diintervensi dilihat bagaimana lukanya. Nah, di sini ada misalnya baik kurang baik gitu ya. Nanti keluar proporsi. Nanti diintervensi, setelah itu juga diukur lagi orang yang sama, keluar proporsi. Atau kalau di kesehatan masyarakat misalnya memberikan intervensi edukasi kesehatan misalnya untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi nanti di sini sebelum diintervensi diukur pengetahuannya, nanti pengetahuannya ada yang baik dan kurang baik misalnya. Nah, kemudian diberikan edukasi, setelah itu orang yang sama diukur lagi pengetahuannya,
Nanti ada yang baik dan yang tidak baik. Itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu uji McNemar. Ya, mirip seperti uji Wilcoxon atau dependency test. Nah, ini pemilihan uji. Contohnya ya, mana yang dapat diuji dengan McNemar, misalnya uji hubungan luka pre dan dengan luka post. Jadi ada pre dan post. Jadi di sini kategori 2 ya, pre postnya. Nah, pertanyaannya mengapa hubungan pengetahuan 1 dan pengetahuan 2 tidak bisa uji McNemar? Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya bahwa pengetahuan 1 itu walaupun pre post juga, tapi dia bentuknya scoring. Jadi tidak bisa uji McNemar. Ini pilihannya tentu Anda sudah tahu ya. Ini kalau nggak uji T, uji Wilcoxon. Nah, beda kalau pengetahuan ini sudah dimodifikasi datanya. Misalnya baik, kurang baik gitu ya. Antara pre dan postnya itu sudah dikategorikan. Nah, itu baru bisa. Nah, kemudian selanjutnya adalah uji ANOVA. Analysis of variant. Ini kalau di buku lain ada yang bilangnya ANAVA. Ya, sama aja. Ya. ANOVA sama. Nah, uji ANOVA itu prinsipnya menganalisis varian ya. Jadi analisis varian. Varian itu kan nilai variasi ya, variasi data. Makanya dalam prinsip penghitungannya dia membandingkan antara varian between dengan varian within. Jadi varian between itu variasi data antar kelompok. Ya. Kalau varian within itu variasi data di dalam kelompok itu sendiri. Nah, itu nanti dibandingkan kalau dalam perhitungan. Nah, uji ANOVA ini termasuk uji parametrik, golongan parametrik. Sedangkan non-parametriknya adalah uji krusialis. Sekali lagi, uji parametrik mensyaratkan distribusi datanya normal. Jadi tujuan uji ANOVA maupun krusialis adalah menguji perbedaan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok sampel. Ya. Jadi cirinya variabel kategorinya berisi lebih dari 2 nilai atau 2 kategori. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, sebenarnya ini mirip dengan uji T, independen, atau Mann-Whitney. Ya. Bedanya kalau uji T independen atau Mann-Whitney itu kategorinya atau kelompok sampelnya hanya 2. Kalau di sini kelompok sampelnya lebih dari 2. Itu ya. Misalnya analisis pengaruh intervensi terhadap kadar melanin. Apakah ada perbedaan rata-rata kadar melanin antara intervensi A, B, C, dan D? Nah, ini berarti kelompok sampelnya lebih dari 2. Ada 4 kelompok sampel. Nah, karena dia numerik, kita masih bicara hubungan variabel kategori dengan numerik. Karena numerik yang dibandingkan adalah rata-ratanya. Dan dalam prinsip uji ANOVA, ya mirip dengan uji Mann-Whitney, jumlah responden masing-masing kelompok ini itu tidak harus sama ya dalam prinsipnya ya. Kalau kita bicara statistiknya tidak harus sama. Jadi misalnya yang intervensi A ada 20 orang, intervensi ada 30 orang, yang C juga misalnya 10 orang, yang D misalnya 40 orang juga bisa. Itu secara statistik bisa diolah. Ya. Nah, jadi memang ini kalau penelitiannya observasional, penelitian survei, memang cenderungnya dapatnya tidak sama jumlah antar kelompok. Apalagi kalau cross seksional gitu ya. Yang namanya menjaring ya. Ya sedapatnya gitu kan kalau cross seksional. Misalnya menghubungkan gini, analisis hubungan pendidikan dengan berat badan bayi.
ya pendidikan ibu dengan berat badan bayi lahir. Apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi lahir antara yang dilahirkan ibu yang pendidikan SD, SMP, SMU perguruan tinggi? Nah, ini bisa dilihat kalau seperti ini kan ini penelitian observasional, survei. Nah, ini biasanya ketemunya jumlah antar kelompoknya nggak sama. Jarang terjadi sama gitu ya. Dalam satu kelompok, misalnya sampel 100 orang, pendidikannya itu menyebar sama gitu ya. Yang SD misalnya 25, SMP 25, masing-masing 25 gitu kayaknya belum pernah terjadi saya. Ya, kalau di masyarakat kita biasanya cenderungnya SMU yang banyak. Ya. Kalau di daerah kota baru uh, perguruan tingginya. Kalau di daerah desa baru SMP-nya yang banyak. Nah, beda kalau penelitiannya eksperimen. Kalau eksperimen memang biasanya di setting di awalnya dibuat sama. Ini ya, misalnya dikasih intervensi A, ada 30 orang, misalnya intervensi B juga 30. Nah, seringnya dibuat sama. Ya. Karena kalau di eksperimen kan kita bisa men-setting awal sampel masing-masing kelompok. Ya. Tapi kalau penelitian survei kan sedapatnya, kita tidak tahu ya, dari awal masing-masing kelompok ini berapa jumlahnya. Gitu. Nah itu gambarannya. Jadi tadi ada varian between dan varian within. Jadi kalau varian between itu variasi data antara SD dengan SMP, SMP dengan SMU itu varian between. Kalau within itu variasi data di dalam kelompok itu sendiri. Bagaimana rata-rata berat badan bayi di dalam yang kelompok SD sendiri, SMP gitu juga. Itu nanti dibandingkan. Nah ini contoh pemilihan ujinya. Jadi mana yang dapat diuji ANOVA? Misalnya hubungan pendidikan dengan berat badan, pendidikan dengan umur satu dengan berat badan. Coba kalau saya tanya, kenapa pendidikan dengan berat badan bisa diuji ANOVA? Kira-kira jawabannya apa? Variabelnya lebih dari 2 kategori Pak yang pendidikan, Pak. Ya, jadi gimana? Variabel pendidikan lebih dari 2 kategori dihubungkan dengan variabel numerik Pak, berat badan. Iya, betul ya. Jadi pertama yang dihubungkan kategorik dengan numerik ya. Pendidikan kan kategorik. Ya. Kemudian berat badan itu numerik. Tapi itu juga nggak cukup. Ya. Yang satu lagi betul pendidikannya lebih dari 2 kategori. Nah, demikian juga dengan umur satu dengan berat badan. Ya, umur satu ini kan 3 kategori ya, kurang dari 20 sampai 30, lebih dari 30. Ya, dihubungkan dengan berat badan numerik. Bisa dipahami? Pertanyaannya,
Ya, kita lanjutkan. Pertanyaannya mengapa hubungan seks dengan berat badan tidak bisa uji ANOVA? Ada yang bisa jawab nggak? Karena ya untuk sek Pak kategori dua kategori Pak. Iya, betul ya. Ya, betul ya. Jadi seks jenis kelamin itu dua kategori, walaupun kategori dengan numerik. Kira-kira ujinya uji apa? Kalau seks dengan berat badan dihubungkan. Uji T dependen Pak. Apa? T independen ya. Iya, independent test. Betul ya? Atau man with me. Kemudian mengapa BP1 tidak bisa uji ANOVA? Seks dengan BP1. Ada yang tahu jawabannya? Ayo, mengapa? Karena dua-duanya kategorik, Pak. Iya, betul. Karena dua-duanya kategori. Kira-kira uji apa? Oke, belum tahu ya, karena belum disampaikan. Oke, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, terakhir, mengapa umur dengan berat badan tidak bisa ujian? Umur dengan berat badan. Sama-sama variabel numerik Pak. Iya, betul. Karena dua-duanya numerik. Tahu nggak kira-kira ujinya apa? Belum tahu juga ya, karena belum disampaikan memang. Siapa tahu dulu waktu S1 sudah pernah belajar, masih ingat ya. Ya, itu Udah ya. lupa Jadi, lagi. ya gimana? Udah lupa lagi Pak. Oh iya, lupa lagi. Nah, jadi begitu ya pemilihan uji, nanti bisa dilihat seperti itu. Oke. Nah, sekarang eh, mau praktek atau langsung materi lagi? Mau praktek olah data? Kalau mau praktek dibuka program SPSS-nya. Oke, saya buka dulu programnya. Ini agak lama karena kalau banyak buka program lama ya. Kita tunggu dulu. Kemarin ada latihannya apa? Ada tugas apa enggak kemarin? Saya lupa lagi kelas ini.
Halo? Kemarin ada tugas nggak? Belum, Pak. Oh, belum saya suruh nyari artikel ya? Kemarin kan sudah belajar UJT ya? Harusnya kemarin saya lupa. Harusnya Anda tugasnya adalah mencari artikel jurnal yang ada UJT-nya. Belum kemarin? Belum saya minta? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, jadi nanti tugasnya adalah mencari artikel, jurnal, boleh nasional, boleh internasional, yang ada yang artikel tersebut penelitiannya menggunakan uji T atau uji Mann-Whitney atau uji Wilcoxon atau juga uji ANOVA. Nah, jadi setiap materi yang saya sampaikan Anda cari artikelnya supaya nanti tergambar. Oh, seperti ini ya yang pakai uji ANOVA itu kalau penelitiannya seperti ini. Oh, yang pakai uji T itu kalau penelitiannya seperti ini. Ya. Nah, supaya nanti tergambar pada saat Anda nyusun riset tesis gitu. Karena memang aplikasi materi ini adalah pada saat nanti Anda nyusun tesis. Menurut saya sekarang sudah mulai cari-cari artikel, ya syukur-syukur sudah sesuai dengan minat Anda, meneliti tentang apa. Oke. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini contoh artikel yang uji T, enggak ya? Nah, ini misalnya ya. Ini kalau nggak salah pakai uji T. Ya, ini contoh ya. Belum saya share ya? Belum, Pak. Nah, ini saya dapat ini yang pakai uji T. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini randomized control pilot study, hereditary combination versus sunscreen ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Jadi cara bacanya pertama lihat aja judul dan abstraknya dulu. Biasanya di abstrak itu juga ditulis dia menggunakan analisis apa. Nah, jadi ada yang nulis, ada yang enggak. Kalau di abstrak tidak ditulis ujinya apa, Anda bisa lihat di metodenya. Kita lihat di metodenya apa. Nah, ini statistik analisis
yang digunakan pakai apa ini? Nah, ini ya, pair sample t-test ya. Pair sample t-test itu kata lainnya uji T dependent ya. Nah, ini juga pakai yang T independent yaitu sampel t-test. Jadi dia karena dia intervensi eksperimental, dia ada membandingkan sebelum dan sesudah pakai pair sample t-test, dependent t-test. Kemudian dibandingkan. Karena kalau yang seperti Anda S2 itu kalau eksperimen tidak boleh hanya satu kelompok sampel. Kalau dulu S1 masih boleh lah. Kalau sekarang harus minimal harus ada pembanding ya. Itu sampel gitu. Kelompok kontrolnya harus ada. Nah, ini masih gambarannya. Ya, ada case-nya, ada kontrolnya sebagai pembanding. Karena kalau tidak ada kontrol, kalau untuk publish di jurnal itu agak berat diterimanya. Kan nanti Anda karena outputnya harus sampai publish ya, di jurnal, walaupun jurnalnya boleh jurnal nasional, Sinta 3, 4 boleh. Tapi kadang-kadang Anda harus juga berani ya jurnal internasional, walaupun yang internasional biasa. Kadang-kadang jurnal internasional lebih cepat loh, lebih mudah kadang-kadang. Ya, itu pengalaman saya. Ya kecuali mungkin kalau internasionalnya yang reputasi Scopus gitu memang ya agak sedikit ada tantangan. Tapi kalau jurnal biasa yang penting terindeks DOAJ gitu ya, itu relatif lebih mudah. Ya. Jadi tidak semua jurnal internasional itu sulit gitu. Dan pilihannya malah lebih banyak pengalaman saya. Ya. Karena kan dari berbagai negara ada gitu. Pilihan banyak. Kalau jurnal nasional kan ya hanya Indonesia aja. Gitu. Apalagi nanti ada fokusnya misalnya di K3 atau di Kesling kan lebih sedikit lagi nanti pilihan. Nah, itu tuh kadang-kadang tentang jurnal seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini membandingkan ya. Yang dibandingkan adalah rata-ratanya antara grup A dan grup B ya. Nah, ini di settingnya sama jumlah sampelnya. Tadi udah saya ceritakan. Ya. Kalau di penelitian survei seringnya dapatnya nggak sama. Nah, jadi nanti Anda sudah mulai cari-cari artikel seperti itu supaya tergambar. Ya minimal mau jurnal nasional dulu juga boleh. Ini ada lagi nih. Ini kalau nggak salah uji ANOVA. Nah, ini pemberian vitamin D. Ya. Nah, kita lihat di abstraknya ada nggak? Tidak ditulis. Kita lihat di metodenya. Nah, di sini ada nggak dia? Analisis data yang digunakan. Belum kebaca di saya. Oke, ini. Tapi kalau lihat hasilnya, oh ini statistik analisisnya ya benar ya. Analisis of varian, ANOVA test ya. Nah ini ya lebih dari 2 kelompok sampel ya, yang dibandingkan rata-ratanya. Nah hasilnya, nah ini ya Anda bisa lihat ya ini rata-ratanya
Yang ini dibuat sampelnya beda ya. Yang kelompok pertama 21, kelompok 2 26, kelompok ketiga 21. Jadi ini tidak signifikan ya. Ya walaupun tidak signifikan ini nanti bisa dikaji lagi secara substansi. Jadi nanti cari jurnalnya yang fit dua-duanya ya. Secara statistik misalnya signifikan, secara substansinya juga cari yang signifikan. Itu baru bisa dijadikan referensi nanti untuk Anda nyusun tesis. Itu cara mencarinya nanti ya. Yang fit dua-duanya, signifikansinya. Jangan hanya secara statistik. Oh iya, mau praktek dulu ya. Kalau mau praktek, berarti saya tampilkan data. Misalnya yang mau uji ANOVA, seperti ini. Ini contoh data. Ya. Misalnya, tujuannya ingin mengetahui hubungan antara riwayat prematur dengan tekanan darah sistol. Ya. Yang digunakan sistol 1. Ya. Nah, kenapa bisa uji ANOVA? Anda bisa lihat di sini riwayat prematur itu kategori dan sistol 1 itu numerik. Tapi itu belum cukup. Anda bisa lihat di sini riwayat prematur itu kategorinya berapa. Nah, kalau ini nanti hasil riset Anda sendiri ya pasti hafal ya. Variabel kategorinya pasti hafal. Tapi kalau data dari orang lain ya harus dicek seperti ini. Kemudian kita cek di value labelnya untuk riwayat prematur itu 4 kategori. Kodenya 0 sampai 3. Karena bisa aja 4 kategori itu dibuat kodenya 1 sampai 4. Oke, nah sistol numerik. Maka sebelum analisis kita uji normalitas data dulu. Ya, tentu yang diuji adalah yang numerik ya, tekanan darah sistol. Nah, jadi kita uji misalnya pakai nilai squareness bagi standar errornya. Tapi kalau Anda mau pakai Kolmogorov atau Ferrowheel juga boleh. Kemarin sudah saya terangkan ya tentang uji normalitas data. Tunggu hasilnya. Agak lama. Saya tutup dulu. Nah, sekarang keluar. Oke, seperti ini ya hasilnya. Anda bisa lihat. Ini nilainya 0,141 dibagi 0,181. Nah, ini jauh di bawah 2 ya. Bahkan 0, ya. Nah, karena distribusi datanya normal, Anda bisa pakai uji parametrik ya, uji ANOVA. Nah, ANOVA tadi ada 2 ya, lebih dari 2 barang. Ada one way ANOVA, yang tadi kita pelajari adalah yang one way. One way ANOVA itu ingin mengetahui misalnya tadi apa? Tekanan darah dari riwayat prematurnya gitu. Itu one way. Atau tadi waktu saya terangkan mengetahui berat badan bayi lahir dari pendidikan ibu. Itu one way ANOVA. Nah, kalau two way ANOVA misalnya pengen tahu berat badan bayi tidak hanya dari pendidikan ibu, misalnya dari sosial ekonomi. Ya, nah itu berarti two way. Nah, two way ANOVA sudah masuk di multi level analisis ya. Nah, jadi memang ANOVA ini menjadi dasar untuk analisis yang sejenis ANOVA lainnya. Jadi ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada ANCOVA, ada MANOVA, ada MANCOVA. Nah, jadi itu selebihnya nanti di multivariat. Yang ANCOVA, MANOVA, MANCOVA. Tapi dasarnya adalah teori ANOVA dulu yang harus dipahami. Gitu ya. Nah, oke. Ini yang one way ya. Prinsipnya yang numerik di atas ya, yang kategorik di bawah gitu aja ya, di vektornya, yaitu riwayat
mengalami prematur. Nah, kemudian nanti untuk menelusurinya, kan kalau uji T independen, misalnya hubungan jenis kelamin dengan berat badan misalnya. Begitu ada perbedaan rata-rata berat badan, itu kan sudah pasti ya, yang berbeda antara laki dan perempuan. Karena hanya dua kelompok, ya kan? Nah, kalau ANOVA kan lebih dari dua kelompok. Ya. Jadi misalnya ada perbedaan rata-rata tekanan darah, yang berbeda itu mana? Apakah semua antar kelompok berbeda atau hanya sebagian aja antar kelompok yang berbeda? Gitu. Tapi kalau hasilnya tidak berbeda signifikan, antar kelompok manapun nggak akan berbeda. Nah, jadi untuk menelusurinya mana yang berbeda signifikan antar kelompok mana, kalau ini deskriptif untuk mengeluarkan rata-rata masing-masing kelompok. Untuk menelusuri mana yang signifikan antar kelompoknya itu nanti menggunakan Benferoni. Atau pakai Tukey juga bisa. Cuma kalau Tukey keluar tabel silangnya kelebihannya. Hasilnya sama dengan Benferoni. Nah, jadi nanti seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat pertama, ini jumlah sampelnya masing-masing kelompok tidak sama, tidak masalah. Ini rata-rata tekanan darah masing-masing kelompok. Ini standar deviasinya. Nah, ini hasil p-value ANOVA-nya 0,150. Ya. Ini secara statistik tidak signifikan karena lebih besar dari alfa. Nah, kalau tidak berbeda signifikan, yang posoknya nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan hasil benforinanya tadi menggunakan uji posok. Ya. Nah, ini nggak dilihat, nggak masalah karena sudah bisa ditebak. Kalau hasilnya tidak signifikan, pasti antar kelompok manapun tidak berbeda signifikan. Gitu loh. Tapi beda kalau nanti hasilnya berbeda signifikan. Misalnya saya hubungkan ya. Sekarang tekanan darahnya saya ganti. Bukan tekanan darah 1, tapi tekanan darah 2. Saya ganti. Nah, sekarang Anda bisa lihat. Ya, ini p-value-nya signifikan. 0,032. Nah, karena berbeda signifikan, kita bisa menelusuri mana yang berbeda menggunakan Benferoni uji posok itu. Kita lihat di sini p-value-nya, ya, ini di sig-nya ini. Kita lihat yang kurang dari 0,05 gitu aja paling gampangnya ya. Ternyata yang berbeda ini 0,042 ke bawah lagi kalau ini antara tidak pernah dengan 2 kali. Itu yang berbeda tekanan darahnya. Ke bawah lagi ini juga sama, ini hanya dibalik ya. 2 kali dengan tidak pernah. Jadi dari 4 kelompok itu sebenarnya yang berbeda hanya 1. Antara yang tidak pernah dengan 2 kali prematur itu yang berbeda rata-rata tekanan darahnya. Sebenarnya yang lain tidak. Nah, itu cara menelusuri. Nah, nanti baru setelah itu kalau sudah selesai Anda menyajikan laporan di bab 4. Nah, yang paling penting harus tahu mana yang dimasukkan di dalam tabel atau grafik kalau di bab 4 ya. Penyajian datanya. Jadi ini namanya output komputer. Ini nggak boleh di copy paste di bab 4. Ya, di dalam tesis. Ya, ini ditaruhnya di lampiran. Jadi nanti kalau penguji, pembimbing pengen menelusuri hasil analisis datanya, lihatnya di lampiran. Ya. Jadi prinsip menyajikan hanya angka-angka penting saja yang dimasukkan ke dalam tabel atau grafik. Jadi kalau uji ANOVA biasanya yang dimasukkan ini. Ya, jumlah sampel masing-masing kelompok, rata-ratanya, standar deviasinya, baru p-value-nya. Jadi simple, nggak semua dimasukkan. Karena supaya lebih komunikatif, orang mudah memahami. Gitu ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau mau bertanya langsung ya, boleh. Langsung atau mau ditulis di chat room-nya juga boleh. Kalau nggak bertanya, saya lanjutkan ke uji selanjutnya.
Karena sebenarnya ini dulu mungkin sudah pernah belajar gitu ya, uji-uji ini. Maya tadi mungkin ada yang lupa. Karena nanti kalau sudah masuk di multivariat, multivariat itu akan mudah memahami kalau univariat dan bivariatnya sudah paham dulu gitu. Karena itu nyambung ya. Seperti tadi kan bivariat. Kenapa yang dibandingkan rata-ratanya? Karena di univariat itu sudah diterangkan. Kalau bicara numerik kan bicara rata-rata. Nah, sekarang kita akan membahas yang kategorik. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi kan hubungan kategorik dengan numerik. Kalau sekarang kategori dengan kategori. Ujinya saya rasa juga pernah dengar, yaitu uji K kuadrat atau uji C square. Nah, karena kategori yang dibandingkan ya, jadi untuk mengatur perbedaan proporsi, bukan rata-rata. Nah, ini kan nyambung dengan analisis univariat. Kalau bicara data kategorik, bicaranya proporsi. Antara dua atau lebih kelompok sampel. Gitu ya. Misalnya, uji hubungan kelas perawatan dengan kepuasan pasien. Apakah ada perbedaan persentase kepuasan pasien antara kelas VIP, pasien kelas 1 dan kelas 3? Jadi bisa lebih dari 2 kelompok sampel yang dibandingkan. Ini misalnya 3 kelompok sampel. Nanti masing-masing kelas perawatan ini ditanya kepuasannya berapa persen, nanti dibandingkan. Ini sama kayak tadi, jumlah sampelnya tidak harus sama. Karena yang dibandingkan proporsinya, bukan jumlahnya. Contoh lagi, hubungan jenis kelamin dengan kinerja. Apakah ada perbedaan persentase kinerja antara dokter pria dan wanita? Nah, ini nanti 2 kelompok sampel namanya. Nanti dihitung proporsi kinerjanya. Yang baik berapa persen, tidak baik berapa persen. Nanti baru dibandingkan. Nah, ini strategi analisisnya, membandingkan perbedaan persentase antar kelompok, kemudian menyimpulkan uji statistik dengan p-value, ya, dibandingkan dengan alfa 5%, kemudian baru menjelaskan kekuatan hubungan atau tingkat risiko. Nah, kalau ini karena datanya kategori, kekuatan hubungannya nanti tergantung desain penelitiannya. Kalau dia cross seksional, yang dilihat rasio prevalen atau prevalensi odds ratio. Kalau case control, yang dilihat odds ratio. Kalau cohort, yang dilihat relative risk-nya, RR-nya. Itu untuk mengetahui kekuatan hubungannya. Nah, jadi kalau kita membahas uji K kuadrat, uji C square, itu identik dengan tabel silang. Ya. Makanya kalau ngitung pakai rumus harus bisa membuat tabel silang dulu. Tapi kalau di sini, kalau sudah pakai program, Anda nggak perlu membuat tabel silang. Karena nanti di program itu sudah keluar tabel silangnya. Yang paling penting Anda tahu tabelnya berapa kali berapa. Artinya berapa kolom, berapa baris. Ini berapa kolom, berapa baris ini? Berapa kali berapa ini? Hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Ada yang tahu? 2 kali 4, Lip. Iya, betul. Ini tabel 2 kali 4 ya, atau 4 kali 2. Paham nggak ya, Pak? Paham ya yang lain ya? Jadi ini tabelnya 4 kali 2 atau 2 kali 4. Kalau ini tabel berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Iya, 2 kali 2 ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian ketentuan membuat tabel silang, variabel dependen pada baris, variabel independen pada baris, dependen pada kolom. Ya, jadi misalnya pendidikan dengan pengetahuan. Pengetahuan kan dependennya, maka dia di kolom. Nanti ini kaitannya dengan ngolah supaya tidak kebalik kalau sudah paham ini. Independen pendidikan, dia di baris. Nah, seperti ini kan dependennya kan agna vulgaris.
independennya kan kualitas tidur. Ini nanti aturannya seperti itu. Kemudian kalau desainnya cross seksional itu dibuat persentase baris. Ini namanya persentase baris ya. Jadi 100%-nya di kanan. Nah, kalau ini case control ya, dibuat persentase kolom. 100%-nya di bawah. Arahnya ke bawah. Karena kalau case control kan membandingkan ya, yang risiko banyak yang terkena penyakit apa enggak ya, gitu ya. Kira-kira. Nah, kalau di cross seksional kan membandingkan ya, yang kena penyakit, kalau bicara penyakit ya, yang kena penyakit itu banyak yang golongan mana gitu. Oke, nah kemudian ini kalau pada desain eksperimen seringnya dibuat persentase kolom karena akan membandingkan antara eksperimen dan kontrol seperti apa. Gitu ya. Supaya mudah dibacanya. Sebenarnya secara prinsip itu supaya mudah memahami pembaca. Kenapa dibuat persentasenya seperti itu. Nah, ini ketentuan uji Chi kuadrat. Tidak boleh ada sel dengan nilai expected kurang dari 1. Tidak boleh ada sel dengan nilai expected kurang dari 5 lebih dari 20% dari total sel. Ya. Ya, jadi kalau ini nilai expectednya belum ada. Ya, nanti kalau Anda olah muncul di masing-masing sel. Jadi kalau tabelnya 4 kali 2 ada berapa sel? Selnya 4 kali 2 berarti 8. Kalau 2 kali 2 berarti ada berapa sel? Ya? 4. 4. 4. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini 4 kali 2. Misalnya nanti diolah, masing-masing sel ini nanti ada keluar nilai expectednya. Kalau 25 ini bukan nilai E, ini nilai observasi. Ya. 25 orang yang SD pengetahuannya rendah, itu nilai observasi. 50 ini persentasenya. 25 itu 50% dari 50, gitu kan. Nah, nanti nilai E itu akan keluar kalau sudah dihitung. Misalnya sel pertama nilai E-nya kurang dari 1. Misalnya 0,5. Itu langsung berhenti, jangan dilanjutkan. Ya, tadi kan tidak boleh ada yang kurang dari 1. Kemudian sekarang kurang dari 5. Misalnya yang pertama ini nilai E-nya 2,5. Berarti kurang dari 5 ya. Yang lainnya 7 sel yang lainnya di atas 5. Berarti kan ada 1 dari 8 sel. Berarti kan 1 dari 8 itu kan 12,5%. Masih bisa lanjut. Ya. Tapi beda lagi kalau misalnya sel pertama nilai E-nya 2,5. Sel kedua nilainya 3,5. Yang lainnya di atas 5 nilai E-nya. Berarti kan ada 2 yang kurang dari 5 dari 8 sel. 2 dari 8 itu kan berarti 25%. Maka berhenti, nggak bisa dilanjutkan. Terus bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu? Maka dilakukan penggabungan kolom atau baris. Ya, ini kalau bicara di program datanya ditransformasi, dimodifikasi. Mana yang dimodifikasi? Ya, kalau kasusnya seperti ini nggak mungkin pengetahuan karena pengetahuan sudah 2 kategori. Nggak mungkin dijadikan 1 kategori. Maka yang dimodifikasi adalah yang pendidikan. Nah, pendidikannya mau dikategorikan berapa? Mau langsung 2 atau 3 dulu? Ini nanti lihat referensinya. Karena dalam mengkategorikan juga tidak boleh semaunya sendiri. Harus ada dasar referensinya. Misalnya mau 3 dulu, SD SMP rendah, SMU sedang, PT tinggi. Berarti nanti 3 kategori kan? Diolah.
Nah, jadi tabelnya juga masih tabel besar ya. Jadi tabel besar itu selain 2 kali 2. Kalau tabel kecil itu 2 kali 2. Cara ngapalinya gitu. Sekali lagi tabel kecil itu 2 kali 2, selain 2 kali 2 tabel besar. Nah, begitu sudah menjadi 3 kali 2, dilihat lagi nilai E-nya. Kalau nggak ada yang kurang dari 5 lebih dari 20%, lanjut. Kalau ada, berhenti lagi, dikecilkan lagi. Yang dikecilkan apa ya? Pendidikan. Menjadi 2 kategori berarti. SD SMP rendah, SMU PT tinggi. Nah, nanti diolah lagi tabelnya menjadi 2 kali 2, seperti ini. Nah, begitu udah 2 kali 2, dilihat lagi, ada nggak nilai E-nya? Kurang dari 5. Karena ada satu aja udah 25% kalau 2 kali 2. Nah, kalau sampai terjadi ada, kan nggak bisa dikecilkan lagi. Karena tabel 2 kali 2 itu sudah tabel kecil. Terus solusinya gimana? Menggunakan uji Fisher eksak. Jadi bisa dianalisis, tapi Fisher eksak ujinya. Kalau sampai terjadi seperti itu. Itu ya, itu ketentuan uji KI kuadrat. Nah, kemudian pengkodean. Ini juga harus hati-hati. Untuk mendapatkan nilai OR yang benar, kode harus konsisten antara variabel independen dengan variabel dependen. Karena ini kan dua-duanya kategori, berarti dua-duanya ada kodenya kan. Itu nggak boleh kebalik, harus matching. Variabel dependen yang menjadi pokok bahasan, ini kalau bicara penyakit berarti kasusnya, sebaiknya di kode 1. Sedangkan yang sebagiannya diberi kode 0. Kalau 01 ya, kalau 12 berarti yang kasusnya 2. Sebaliknya 1. Kemudian variabel independen harus konsisten, kodenya mengikuti variabel dependen. Kelompok eksposur atau penyebab kasus diberi kode 1. Kelompok non-expose, non-penyebab diberi kode 0. Contoh, variabel dependennya A60 garis. Ya, di kodenya 1. Tidak di kode 0. Nah, independennya misalnya merokok. Ini harus konsisten. Satunya yang iya, 0-nya yang tidak. Kenapa? Karena yang iya itu yang berisiko akne. Dan gitu. Perilaku baik dan buruk. Nah, yang buruk yang 1. Karena yang buruk ini yang berisiko akne. Kenapa kalau sampai nggak matching kebalik antara dependen dengan independen kodenya ini kebalik, nanti OR-nya kebalik gitu. Harusnya orang yang merokok berisiko akne, jadi orang yang tidak merokok berisiko akne. Jadi kalau ada OR kebalik, pertama yang dicurigai jangan-jangan kodenya tidak match antara dependen dengan independen. Itu dulu yang dicurigai. Ya walaupun ada juga kasus yang OR-nya kebalik, tapi kodenya nggak kebalik, kali itu beda lagi nanti. Ya. Nah ini ketentuan membaca OR, nanti bisa dibaca di buku ya, di buku metodologi penelitian. Kalau OR itu sama dengan 1, maka bukan faktor risiko. Kalau nilainya benar-benar pas 1 gitu. Tapi kalau lebih dari 1, belum tentu faktor risiko juga. Dilihat nilai CE-nya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu hanya melihat OR-nya aja gitu. CI-nya diabaikan, padahal CI itu punya makna. Ya, bahkan CI itu bisa mencerminkan apakah dia penelitiannya bagus enggak, samplingnya. Ya. Jadi OR-nya lebih dari 1 belum tentu faktor risiko kalau CI-nya melewati angka 1. Jadi kalau OR-nya lebih dari 1, CI-nya tidak lewat 1 berarti faktor risiko. Kalau OR-nya lebih dari 1, CI-nya melewati angka 1 bukan faktor risiko. Sebaliknya kalau OR-nya kurang dari 1, CI-nya tidak lewat 1 ya faktor protektif berarti. Protektif itu pencegah. Ya. Misalnya Anda teliti pemberian ASI dengan kejadian diare pada bayi, itu biasanya hasilnya protektif ya. Karena ASI itu bisa mencegah diare ya, pada bayi. Nah, tapi walaupun OR-nya kurang dari 1, kalau si E-nya melewati angka 1 enggak faktor protektif ya. Misalnya seperti ini. OR 2,5 ya. C-nya 1,4 sampai 4,7. Melewati 1 enggak ini? 1,4 sampai 4,7.
Enggak, Pak. Iya, nggak melewati satu kan, maka faktor risiko. Nah, beda dengan yang kedua. Ini walaupun 2,5 lebih dari satu kan, tapi CE-nya 0,8 sampai 4,7, ini bukan faktor risiko. Nah, ini yang sering terjadi mahasiswa, CE-nya itu nggak dilihat, begitu OR-nya lebih dari satu langsung disimpulkan faktor risiko. Gitu. Nah, nanti aneh nanti. Ya. Dan biasanya yang terjadi matching dengan p-value. Kalau p-value-nya tidak signifikan, biasanya OR-nya CA-nya melewati angka 1 biasa. Kan nyambung biasa. Kalau p-value-nya signifikan, biasanya CA-nya tidak melewati 1. Jadi jangan sampai Anda menyimpulkan merokok tidak ada hubungan dengan akne. Tidak ada hubungan kan? Karena p-value-nya lebih besar dari alfa. Tapi begitu menyimpulkan OR-nya lebih dari 1, 2,5 misalnya. Saya simpulkan, orang yang merokok berisiko 2,5 kali terkena akne dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, nanti aneh gitu kan. Biasanya kalau tidak berpengaruh, tidak ada hubungan itu ya berarti bukan faktor risiko kan biasanya. Nah, itu kadang-kadang situ ya yang harus dipahami. Nah, ini pemilihan ujinya. Misalnya mana yang dapat diuji dengan C-square, sek dengan BB1. Karena dua-duanya kategori. Sek dengan umur 1, sek dengan didik, BB1 dengan didik. Mengapa sek dengan berat badan tidak bisa uji Q kuadrat? Sek dengan berat badan, mengapa? Variabelnya harus dua-duanya kategori, Pak. Iya, karena berat badannya numerik kan. Kenapa pendidikan dengan umur tidak bisa uji Q kuadrat? Umurnya numerik, Pak. Iya betul, karena umurnya numerik. Ya, ujinya tadi ya sudah kita pelajari. Kenapa umur dengan berat badan tidak bisa uji Q kuadrat? Karena apa? Umur dengan berat badan tidak bisa uji Q kuadrat, kenapa? Sama-sama keduanya variabel numerik, Pak. Iya, karena dua-duanya numerik. Nanti ujinya kita bahas minggu depan. Nah, itu ya pemilihan uji seperti itu. Nah, jadi kalau mau praktek, ya, seperti ini. Kita close dulu, kita share lagi datanya. Nah, seperti ini. Misalnya menghubungkan kebiasaan merokok dengan tekanan darah. Ya. Maaf, kebiasaan merokok dengan BBLR. Ya. Kebiasaan ibu merokok dengan kejadian BBLR. Nah, ini kan Anda bisa lihat merokok itu kategorik, BBLR juga kategorik kan. Tuh. Kemudian kedua Anda harus tahu mana dependen, mana independennya. Nah, dependennya yang mana ini? Kalau merokok dengan BBLR. Variabel Y-nya yang mana Y-nya? Independennya yang merokok, Pak. Ya, itu X-nya ya, X itu. Berarti Y-nya yang BBLR. Itu nanti jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau caranya ini ada di buku nanti di buku pengolahan data seperti ini. Kalau ngolah-ngolah seperti ini gampang. Tinggal ngikutin di buku. Tapi yang paling penting harus paham maknanya apa, kenapa dilakukan seperti itu. Itu kalau kita bicara analisis. Kalau ngeklik-ngekliknya mah gampang. Ya, nah di sini tadi sudah saya sampaikan independen itu di baris, berarti merokok di baris, dependen di kolom, ya, berarti kondisi bayi di kolom. Ya. Nah kemudian di sini ada statistik, ujinya C-square, ini risk untuk mengeluarkan OR, POR, ya. Continue, kemudian sel. Nah ini tadi untuk mengeluarkan nilai E-nya. Nah, kemudian persentasenya tadi sudah saya terangkan. Ini tergantung dari desainnya.
Kalau desainnya cross seksional berarti row, persentase baris. Kalau case control buat kolom persentase. Itu ya nyambungnya dengan tadi yang saya terangkan. Continue. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalau Anda lihat ada tabel silang. Nah, ini ya. Ini tabelnya 2x2 ya. Karena merokok 2 kategori, ya tidak, BPLR juga 2 kategori. Ya, jadi kalau tabelnya 2x2 di bawah ada tulisannya ya. 2x2 tabel. Tapi nanti kalau tabelnya tabel besar, selain 2x2 tidak ada tulisannya. Anda harus menentukan sendiri. Misalnya saya hubungkan merokok riwayat aja. Riwayat prematur. Riwayat prematur dengan BPLR. Nah, ini kan tabelnya 4x2. Tidak ada tulisannya. Anda harus menentukan sendiri. Nah, oke, kembali ke sini. Kita kan menentukan p-value-nya ya kan, tujuannya. P-value yang mana? Jadi uji statistik apapun, p-value itu selalu di kolom sig ya. Yang ada tulisan signifikan, sig itu berarti p-value. Kalau sig-nya banyak, yang dilihat yang sig to side atau sig to tile kemarin ya. Nah, di sini masalahnya sig-nya banyak, p-value-nya yang mana gitu. Nah, ketentuannya lihat nilai E-nya ada nggak yang kurang dari 5. Yang paling gampang sebenarnya bisa dilihat di sini. Jadi nilai E itu yang tengah-tengah ini nih. 56,7, 44,3, 44,3, 34,7. Itu nggak ada yang kurang dari 5. Ini tabelnya tabel kecil ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Nanti di sini bisa juga dilihat 0 sel ya, as expected, less than 5. Berarti tidak ada yang kurang dari 5. Ya. Ya, jadi kalau tabelnya tabel kecil 2x2, kemudian tidak ada nilai E yang kurang dari 5, lebih dari 20%, maka p-value-nya yang dilihat yang continuity correction. Ini 0,003. Ini berarti kan kurang dari alfa ya. Nah, 0 ditolak. Berarti kesimpulannya ada perbedaan yang bermakna proporsi kejadian BBLR antara yang dilahirkan ibu merokok dengan yang tidak merokok. Nah, ini proporsinya ya. Yang BBLR yang dilahirkan ibu merokok 57%. Yang dilahirkan ibu tidak merokok 33,7%. Ini kamu saya juga fit secara statistik maupun secara substansi. Ya. Nah, artinya apa? Merokok berhubungan dengan kejadian BBLR. Ya. Nah, bagaimana kalau tabelnya tabel kecil seperti ini, ternyata ada nilai E-nya yang lebih dari 5, lebih dari 20%. Maka yang dilihat yang Fisher eksak ujinya 0,002. Gitu. Bagaimana Pak kalau tabelnya tabel besar? Nah, seperti ini kan tabel besar nih. Sama dilihat di sini, ada nggak yang kurang dari 5 lebih dari 20%? Kalau nggak ada, berarti p-value-nya yang Pearson C-square. Ya. Ini 0,001 ya, tambahin angka 1 belakang. Bagaimana Pak kalau tambahin tabel besar? Di sini ada nilai E-nya lebih dari kurang dari 5 lebih dari 20% dari total sel. Maka ini gagal, nggak bisa disimpulkan. Langkah selanjutnya Anda melakukan modifikasi data. Yang dimodifikasi yang mana? Ya, yang riwayat prematur. Mau langsung 2 kategori atau mau dibuat 3 teorinya. Baru diolah lagi. Gitu. Nah, selanjutnya kalau tabelnya 2x2 itu keluar OR, keluar rasio prevalen. Nah, ini OR 2,6. Kalau case control yang dilihat ini 2,6. Ini CE-nya. Nah, ini ya 1,4 sampai 4,7. Kalau penelitiannya cross seksional yang dilihat ini rasio prevalen 1,5, 1,1 sampai 2. Nah, jadi kalau 2,5 ini artinya apa? Ibu yang mempunyai kebiasaan merokok berisiko 2,6 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan dengan yang tidak merokok. Kenapa ini disimpulkan faktor risiko? Karena OR-nya lebih dari 1, CE-nya tidak melewati angka 1.
Nah, nanti kalau tabelnya tabel besar, nggak ada OR-nya ya. Karena Chi-square itu hanya bisa mengeluarkan OR yang satu OR-nya. Maksudnya hanya ada dua kategori. Ya. Kan kalau kelompoknya 2, OR-nya cuma satu, seperti ini. Ini kan kelompoknya 2, merokok tidak merokok. OR-nya cuma 1, 2,6 itu. Tapi kalau kelompoknya 3, OR-nya ada 2. Nah, kalau kelompoknya 4, OR-nya ada 3. Ada OR1, OR2, OR3 gitu. Nah, itu nanti kalau mau keluar caranya menggunakan regresi logistik ya. Nanti setelah UTS lah kita bahas. Bisa mengeluarkan yang OR-nya lebih dari 1. Nah, nanti penyajiannya yang diambil ya ini. Tabel silang Anda buat. Yang diambil ada nilai observasi, persentase, kemudian diambil p-value-nya, dan terakhir OR-nya atau rasio prevalen. Baru diinterpretasikan